Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan sedikit menjelaskan mengenai air dan metabolisme. Kelompok kami terdiri dari Al-Kafi Ubaidillah Mubarok, NIM 190351100038, Laila Regita Cahyani, NIM 190351100042, dan Khotimatuz Zahro, NIM 190351100076. Yang pertama, air. Air adalah sumber kehidupan yang utama. Air memiliki peran yang sangat banyak bagi tubuh. Dalam biokimia air sangat penting dalam menjaga suhu sistem, kemudian sebagai pelarut senyawa ionik maupun molekuler organik, dan sebagai pereaksi-reaksi biokimia. Kemudian fungsi air bagi tubuh sebagai sarana untuk mengangkut zat-zat makanan ke sel-sel, untuk mengeluarkan buangan-buangan sel, untuk membantu dalam metabolisme sel, sebagai pelarut untuk elektrolit dan non-elektrolit, membantu memelihara suhu tubuh. Kemudian metabolisme. Metabolisme merupakan kemampuan sel untuk memperoleh energi dan mengubah energi dari lingkungan. Kemudian diartikan juga sebagai keseluruhan reaksi kimia dalam sel hidup. Dan reaksi kimia disusun atau diatur dalam jalur-jalur tertentu, serta mengatur penggunaan materi dan energi di dalam sel. Reaksi metabolisme. 1. Anabolisme, yaitu adalah proses biosintesis pada organisme autotrof. 2. Katabolisme, yaitu adalah respirasi sel pada organisme heterotrof. Respirasi seluler, yaitu adalah energi dari makanan yang tidak dapat langsung digunakan dan perlu adanya respirasi. Respirasi. 1. Oksidasi senyawa makanan, misalnya glukosa yang terjadi secara aerob dan anaerob. Aerob, akseptor E dan O2. Anaerob, akseptor E dan senyawa lain. 2. Reaksi kimia yang dapat digunakan oleh sel atau reaksi redoks. 3. Berlangsung dalam sitoplasma dan mitokondria. Tahap respirasi seluler. 1. Glikolisis, yaitu perombakan glukosa dan asam pirufat, hasil sedikit ATP dan NADH. 2. Siklus Krebs, yaitu oksidasi senyawa bahan bakar, misalnya CH2O, asam lemak, asam amino, sambil membentuk CO2, H2O, dan ATP. Asetylkoenzimea membentuk CO2 plus NADH plus GTP plus FADH2. 3. Sistem transport elektron, yaitu pembentukan ATP. Jadi selanjutnya ada glikolisis. Glikolisis itu bisa diartikan sebagai suatu reaksi pemecahan glukosa menjadi 2 molekul pirufat yang disertai produksi energi berupa ATP. Nah, terjadinya glikolisis ini terjadi di sitosol atas sitoplasma, dan hasilnya itu berupa 2 molekul pirufat, 4 ATP, 2 NADH. Namun karena glikolisis mengonsumsi 2 ATP, maka secara neto glikolisis hanya menghasilkan 2 ATP. Siklus Krebs. Siklus Krebs bisa diartikan yaitu sebagai serangkaian reaksi yang mengolah asetil CoA dari glikolisis glukosa dan hidrolisis beta asam lemak untuk menghasilkan energi berupa ATP atau GTP dan elektron berenergi tinggi dalam bentuk NADH dan FADH. Siklus Krebs ini terjadi di mitokondria, dan hasilnya itu untuk setiap 1 asetil CoA menghasilkan 3 NADH, 1 GTP, 1 FADH2 serta melepas 2 CoA.
transport elektron. Bisa diartikan yaitu suatu produksi ATP dari NADH dan FADH2 yang dihasilkan dalam glikolisis, dekarbosilasi, oksidatif, dan siklus Krebs. Hubungan ketiganya ini antara glikolisis, siklus Krebs, dan transport elektron yaitu sebagai penyedia sumber bahan untuk melakukan tahap selanjutnya. Misalnya, glikolisis yang menghasilkan asam pirufat dan NADH akan dibutuhkan oleh siklus Krebs dan transport elektron. Lalu siklus Krebs yang menghasilkan FADH dan NADH akan digunakan sebagai bahan untuk tahap transport elektron. Jadi mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.